memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat membuat video presentasi ini dan Anda semua dapat menyaksikan video ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan ke junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya Miftahul Rizki akan mencoba menjelaskan makalah saya yang berjudul Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara etimologi, berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya, bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak dapat dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama mahmudah yang berarti baik, dan yang kedua mazmumah yang berarti buruk. Visi Rasulullah untuk umat muslim yang pertama menyempurnakan akhlak, yang kedua rahmatan lil alamin, dan yang ketiga bertauhid kepada Allah. Syarat mengapa suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak: yang pertama dilakukan secara spontan, yang kedua dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, sholat sunnah, bersedekah, baca Quran, dan berzikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan memberikan balasannya pula." Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang yang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, "Man asdaqu minallahi haditha." Dan barang siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 87. Kedua, menerima hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Tidaklah sepantasnya bagi seseorang menolak hukum Allah. Apabila seseorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah bentuk akhlak buruk kepada Allah. Sama saja penolakan itu dalam bentuk pengingkaran atau sombong, tidak mau mengamalkan, menolak atau menyepelekan pengamalannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Kita semua telah mengetahui bahwa takdir-takdir Allah yang menimpa makhluknya tidak semua sesuai dengan keinginan si hamba. Ada sesuai dengan keinginan kita dan ada pula bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya sakit, keadaan seperti ini bukanlah keinginan kita. Semua manusia tentu ingin sehat. Contoh yang lain misalnya kemiskinan. Ini juga bukan keinginan kita. Setiap manusia pasti ingin hidup kaya dan berkecukupan. Akan tetapi takdir Allah dan hikmahnya bermacam-macam. Sebagian ada yang disukai manusia dan ia pun berlapang dada dengan takdir tersebut. Dan sebagian lagi tidak disukai manusia. Maka akhlak yang baik kepada Allah berkenan dengan takdir-takdirnya adalah dengan ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Merasa tenang dan lapang dada dengan takdir tersebut, serta hendak kita menyadari bahwa tidaklah Allah menakdirkan bagi kita sesuatu. Selanjutnya, bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah SAW? Yang pertama, menaati Rasulullah SAW baik yang sesuai selera atau tidak, melaksanakan apa yang beliau perintah sesuai kemampuan dan menjauhi apa yang beliau larang. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kedua, membenarkan semua berita sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Allah telah memberi
memberikan jaminan kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 5. Ayat 3, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ayat keempat, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ayat kelima, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang ketiga, mendahulukan perkataan Rasulullah SAW atas perkataan manusia dan membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya. Yang keempat, mencintai ulama, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, beramal hanya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, bagaimana akhlak terhadap sesama dan lingkungan? Kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6 macam. Yang pertama, jika berjumpa mengucapkan salam. Yang kedua, jika diundang maka datangilah. Yang ketiga, jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah maka doakanlah yarhamukallah. Yang kelima, jika sakit maka jenguklah. Yang keenam, jika meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Akhlak baik terhadap sesama manusia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, diri sendiri. Contohnya, sabar, pemalu, santun, rendah hati, lapang dada, suka pemaaf, busana muslim dan muslimah. Yang kedua, terhadap orang lain. Contohnya, mengucapkan yang paling baik, memaafkan, kasih sayang terhadap sesama, mengucapkan salam, berjabat tangan, menepati janji, berlaku adil, mengutamakan yang lain, menundukkan pandangan. Akhlak tercela terhadap sesama dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, diri sendiri. Contohnya, boros, serakah, pengecut, bersedih terhadap barang yang hilang, membanggakan diri, buruk sangka. Yang kedua, sesama. Contohnya, memanggil dengan gelar yang buruk, menghina, mencela, perselisihan, mencuri dengar, gibah, adu domba, senda gurau, dan menipu. 5 langkah untuk dapat meraih akhlak mulia. Yang pertama, hendaklah seorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Yang kedua, berteman dengan orang-orang salih yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Yang keempat, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah SAW. Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Jika kita lihat peranan akhlak terhadap perkembangan zaman, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam Islam karena pendidikan yang baik dan benar akan dapat menjadi jembatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan derajat keimanan dan kualitas akhlaknya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses belajar untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Sebelum saya akhiri video presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa pantun. Air dingin dalam kendi, siram dulu bunga melati. Jadilah insan yang berbudi, banyak amal dan baik hati. Burung merpati, burung dara, kandangnya selalu dijaga. Akhlak mulia merupakan cara agar mudah masuk ke surga. Tua-tua buah keladi, semakin tua semakin sakti. Jadilah anak yang berbudi, kepada orang tua selalu berbakti. Saya Miftahul Rizki, sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.